Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Susuk Bidan Siska. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2015, di sebuah daerah bernama Majalengka, ada 3 orang perempuan yang bekerja sebagai bidan di satu puskesmas. Nama mereka adalah Irma, Putri, dan Siska. Pekerjaan mereka setiap hari sebenarnya sangat biasa. Mereka melayani pasien sakit umum yang datang berobat, memberikan obat sesuai resep dokter, dan membantu ibu hamil melewati proses persalinan. Irma dan Putri adalah pekerja rajin yang selalu datang tepat waktu. Siska dulunya juga begitu. Siska ini perempuan yang wajah dan bentuk tubuhnya biasa saja. Tidak ada yang menonjol dari penampilannya kalau dibandingkan bidan lain. Namun belakangan ini, ada hal yang berubah drastis dari diri Siska. Siska tiba-tiba memiliki uang tunai dalam jumlah banyak. Siska berani memakai perhiasan mahal ke tempat kerja, seperti kalung emas dan gelang yang terlihat mencolok. Siska juga memutuskan pindah tempat tinggal. Siska menyewa sebuah kosan mewah yang fasilitasnya sangat lengkap, dan harga sewanya tentu sangat mahal untuk ukuran gaji bidan puskesmas. Perubahan gaya hidup ini membuat teman-temannya mulai bertanya-tanya, terutama Irma dan Putri yang memang sangat dekat dengannya. Irma adalah orang yang paling sering memperhatikan gerak-gerik Siska setiap datang ke puskesmas. Irma sering melihat Siska diantar bekerja menggunakan mobil mewah. Hal yang membuat Irma keheranan adalah pria yang mengantar Siska selalu berbeda setiap bulannya. Kadang pria muda, namun bulan depannya sudah berganti pria parubaya yang terlihat seperti pejabat atau pengusaha kaya. Siska turun dari mobil mewah itu dengan santai, lalu berjalan masuk lorong puskesmas tanpa merasa canggung sama sekali. Awalnya Irma dan Putri tidak mau berpikir jauh. Irma dan Putri mengira Siska mungkin merasa bosan dengan satu pria dan memang suka bergonta-ganti pasangan untuk bersenang-senang saja. Putri pernah berkata kalau itu adalah hak Siska mau jalan dengan siapapun. Selain masalah mobil dan pria yang berganti, kelakuan Siska di puskesmas juga semakin aneh. Siska mulai berani mengambil cuti kerja secara mendadak. Siska menelpon kepala puskesmas pada pagi hari dan minta libur tanpa memberi alasan jelas. Kalau sedang masuk kerja, Siska selalu menolak memeriksa pasien biasa. Siska secara khusus hanya mau memeriksa pasien pria dari kalangan pejabat tinggi atau pengusaha kaya yang datang berkunjung. Gaya hidup Siska yang berubah cepat ini pada akhirnya membuat Irma dan Putri sangat curiga. Mereka berdua sering memikirkan pekerjaan lain yang mungkin dilakukan Siska di luar jam kerjanya. Pada suatu siang yang sepi, saat tidak banyak pasien yang datang berobat, Irma dan Putri duduk berdua di meja depan ruangan pendaftaran. "Put, kamu perhatiin gak sih kelakuan Siska akhir-akhir ini? Masa tiap bulan cowok yang nganterin dia ganti terus? Mobilnya juga bagus-bagus semua. Dari mana coba dia kenal orang-orang kaya begitu?" Tanya Irma membuka obrolan sambil merapikan kertas resep obat. Putri menoleh ke arah Irma dengan dahi berkerut. "Iya juga sih Ir. Aku juga ngerasa aneh liatnya. Gaji kita kan sama. Masa dia bisa sewa kosan mewah terus beli perhiasan mahal begitu? Kamu ingat kalung emas yang dia pakai kemarin? Harganya pasti mahal banget." Nah, itu yang bikin aku bingung. Terus kelakuannya juga makin seenaknya sendiri. Kemarin dia tiba-tiba minta cuti tanpa alasan jelas. Pas masuk kerja, dia malah nolak meriksa pasien biasa. Maunya cuma nanganin bapak-bapak yang kelihatannya orang berduit. Aku curiga, jangan-jangan dia punya kerjaan sampingan lain di luar sana, balas Irma pelan. Putri mengangguk menyetujui ucapan Irma. Aku awalnya mikir dia cuma suka gonta-ganti pacar aja buat seneng-senang. Tapi kalau dipikir lagi, agak nggak wajar kalau sampai bisa sewa kosan semahal itu. Ya udahlah Ir, kita biarin aja. Itu kan urusan pribadi dia. Yang penting kerjaan kita beres dan gak ada masalah. Irma terdiam memandang jalanan di luar puskesmas. Walaupun Putri menyuruhnya tidak peduli, hati Irma merasa ada yang salah dengan sahabatnya itu. Rasa penasaran terus muncul setiap melihat Siska bersikap angkuh dan memamerkan barang mewahnya di depan pegawai lain. Pikiran Irma terus menebak-nebak rahasia gelap apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Siska.
Beberapa hari setelah percakapan di meja depan itu, Siska tidak datang ke tempat kerja. Siska benar-benar menghilang tanpa memberi kabar sama sekali kepada teman-temannya. Kepala puskesmas juga kebingungan karena nomor telepon Siska tidak bisa dihubungi saat diminta konfirmasi kehadiran. Irma mencoba mengirim pesan singkat kepada Siska berkali-kali, tapi tidak ada balasan yang masuk. Putri juga mencoba menelpon nomor Siska berulang kali, tapi hanya terdengar suara operator yang mengatakan nomor tersebut sedang tidak aktif. Pada hari pertama Siska menghilang, Irma masih berpikir positif. Irma menduga mungkin Siska sedang jalan-jalan santai dengan pria kaya yang mengantarnya bekerja bulan lalu. Namun saat hari ketiga terlewati tanpa kabar, Irma mulai merasa gelisah. Pikiran buruk langsung bermunculan di dalam kepalanya. Irma merasa lorong puskesmas menjadi sangat sunyi dan aneh tanpa kehadiran Siska. Petaka mengerikan itu akhirnya datang tanpa disangka-sangka oleh siapapun. Sore itu, Irma sedang bersiap untuk pulang ke rumah. Hujan turun cukup deras, membasahi halaman depan puskesmas. Tiba-tiba, ponsel di dalam tas Irma berdering nyaring. Irma bergegas membuka resleting tas dan melihat layar ponselnya. Ada nama Siska tertera jelas di sana. Irma langsung mengangkat telepon itu karena merasa lega akhirnya Siska menghubungi dirinya setelah hilang tanpa jejak. Namun, rasa lega itu langsung menghilang seketika saat Irma mendengar suara balasan dari ujung telepon genggamnya. "Halo, Sis? Kamu kemana aja sih beberapa hari ini? Kita semua bingung nyariin kamu, tahu nggak?" Sapa Irma dengan nada lega bercampur sedikit kesal. Belum sempat Irma melontarkan pertanyaan lain, terdengar suara tangisan keras dari Siska. Suara tangisan itu sangat menyayat hati dan diikuti rintihan kesakitan yang tidak putus-putus. "Ir, tolong aku. Tolong aku sekarang juga, Ir. Sakit banget rasanya." Irma merasa panik mendengar suara sahabatnya bergetar hebat menahan sakit. "Kamu kenapa, Sis? Kamu sakit apa? Coba tenang dulu. Kamu sekarang ada di mana?" Balas Irma beruntun. "Aku di kamar kosan. Tolong jemput aku sekarang, Ir. Aku udah gak kuat nahan sakitnya. Tolong bawa aku dari sini. Perutku sakit banget rasanya." Suara Siska terputus tiba-tiba oleh jeritan napas yang tertahan kuat. Napas Siska memburu sangat cepat dari balik telepon. Udara di dalam ruangan puskesmas tiba-tiba terasa jauh lebih dingin menembus kulit Irma. Irma menempelkan ponsel itu lebih dekat lagi ke telinganya, berusaha keras mendengar napas Siska di antara suara rintik hujan yang menabrak kaca jendela puskesmas. Irma terdiam sejenak dan jantungnya berdetak semakin kencang. Tangan kanan Irma mulai bergetar pelan saat memegang ponsel tersebut. Sepanjang persahabatan mereka, Irma tidak pernah mendengar suara Siska yang sehancur dan semenakutkan ini sebelumnya. Irma memasukkan ponsel ke dalam tas dengan tangan gemetar. Irma berlari keluar ruangan dan mencari Putri yang sedang merapikan jas medisnya di ruang istirahat. Napas Irma terengah-engah saat berdiri tepat di depan pintu. "Put, kita harus pergi ke kosan Siska sekarang juga. Siska barusan telepon aku sambil nangis-nangis. Suaranya kesakitan banget, Put," ucap Irma dengan nada suara tinggi karena panik. Putri menoleh kaget dan langsung meletakkan jas medisnya di atas meja. "Loh, sakit apa dia? Terus kenapa nangis-nangis begitu?" "Ya udah, ayo kita ke sana sekarang. Pakai motor aku aja biar cepat sampai." Irma dan Putri segera memakai jas hujan dan menembus hujan deras menuju kosan mewah Siska. Jarak puskesmas ke kosan Siska tidak terlalu jauh, tetapi jalanan cukup licin karena air hujan. Mereka sampai di depan pintu kamar kosan Siska yang berada di lantai bawah. Irma mengetuk pintu kayu itu dengan keras beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Irma memutar gagang pintu, dan ternyata pintu itu tidak dikunci dari dalam. Irma dan Putri mendorong pintu perlahan, dan berjalan masuk ke dalam kamar yang terasa sangat dingin akibat pendingin ruangan. Di atas kasur berukuran besar, Siska berguling-guling ke kanan dan ke kiri, sambil memegangi perutnya menggunakan kedua tangan. Wajah Siska sangat pucat, dan keringat dingin bercucuran membasahi dahi serta rambut panjangnya. Siska terus berteriak dan merintih kesakitan berulang kali tanpa henti. "Sis, kamu kenapa? Apanya yang sakit? Kita ke rumah sakit sekarang ya?" tanya Irma sambil memegang bahu Siska yang terus bergetar hebat. "Perutku sakit banget, Ir. Rasanya kayak ditusuk-tusuk dari dalam pakai pisau. Tolong bawa aku ke rumah sakit sekarang. Aku udah gak tahan lagi," rintih Siska sambil menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa perih. Putri langsung merangkul tubuh Siska dari sisi lain kasur. "Ayo Ir, kita bopong dia pelan-pelan. Kita panggil taksi online aja di depan gang, biar cepat sampai ke unit gawat darurat." Mereka berdua membawa Siska keluar dari kamar kosan,
dan menaiki mobil taksi menuju rumah sakit besar di daerah Majalengka. Sepanjang perjalanan di dalam mobil taksi, Siska tidak berhenti menangis dan meringkuk memegang perutnya. Irma duduk di samping Siska sambil terus mengusap punggung temannya itu. Hati Irma merasa sangat cemas melihat kondisi Siska yang terlihat sangat menderita. Irma belum pernah melihat orang sakit perut sampai berteriak sekeras ini. Sesampainya di halaman rumah sakit, petugas perawat langsung membawa Siska menggunakan kursi roda masuk ke ruang unit gawat darurat. Dokter jaga segera datang menghampiri ranjang Siska dan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian perutnya. Dokter menekan beberapa bagian perut Siska dan menanyakan keluhan yang dirasakan secara detail. Siska hanya bisa menjawab keluhan itu dengan suara terputus-putus. Dokter kemudian melihat ke arah Irma dan Putri yang berdiri cemas di pinggir ranjang pasien. Teman kalian ini sepertinya terkena infeksi lambung tingkat parah. Asam lambungnya naik sangat tinggi dan melukai dinding lambung bagian dalam. Kami akan memberikan cairan infus dan obat pereda nyeri dulu untuk menstabilkan kondisinya. Jelas dokter jaga tersebut sambil menulis daftar obat di papan catatan medis. Irma dan Putri sedikit merasa lega mendengar penjelasan dokter. Mereka berpikir penyakit Siska masih bisa ditangani secara medis dengan mudah. Perawat perempuan datang membawa kantong infus dan mulai mencari pembuluh darah di punggung tangan Siska. Namun, saat jarum infus itu baru saja masuk ke bawah kulit, kejadian yang sangat mengerikan terjadi tepat di depan mata mereka semua. Siska tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar ke arah atas. Mata Siska melotot ke arah atap ruangan dan tubuhnya mengejang sebentar. Siska memuntahkan cairan kental dari dalam mulutnya dengan suara keras. Cairan itu bukan sisa makanan atau cairan lambung biasa, melainkan darah segar yang berwarna merah pekat. Darah itu keluar sangat banyak hingga menyembur deras dan mengotori spray kasur rumah sakit yang berwarna putih bersih. Irma dan Putri berteriak kaget dan refleks mundur satu langkah menjauhi ranjang. Dokter dan perawat juga terlihat panik melihat volume darah yang keluar sangat tidak wajar. Kejadian aneh itu belum selesai sampai di situ saja. Setelah memuntahkan darah segar, Siska kembali terbatuk-batuk keras dari dalam dadanya. Kali ini, Siska memuntahkan benda padat dari dalam tenggorokannya. Benda itu jatuh menabrak nampan besi di samping ranjang dan menimbulkan suara benturan yang nyaring. Irma membelalakan matanya saat melihat dengan jelas benda apa yang keluar dari mulut Siska. Benda itu adalah batu-batu kerikil tajam berukuran sebesar kelereng anak-anak. Siska terus memuntahkan darah basah beserta belasan batu kerikil tajam dari dalam mulutnya. Dokter dan perawat terlihat sangat kebingungan sekaligus ketakutan karena kejadian ini sama sekali tidak masuk akal dalam ilmu medis kedokteran. Tidak mungkin ada pasien manusia yang memuntahkan batu kerikil dari dalam lambungnya. Bau anyir darah segar langsung memenuhi udara di sekitar bilik ruang gawat darurat tersebut. Setelah proses muntahnya berhenti, Siska bernapas terengah-engah mencari udara. Wajahnya terlihat sangat ketakutan melihat perawat dan dokter yang mematung. Siska menatap Irma dan Putri secara bergantian. Tiba-tiba, Siska menarik paksa selang infus yang menancap di punggung tangannya. Darah segar menetes jatuh ke lantai keramik saat jarum infus tajam itu tercabut secara kasar. Perawat berusaha menahan tangan Siska agar tidak banyak bergerak, tetapi Siska mendorong tubuh perawat itu dengan sangat kuat. "Aku nggak mau dirawat di sini. Dokter nggak bakal bisa nyembuhin penyakit aku ini. Penyakit ini bukan penyakit medis biasa," teriak Siska dengan suara serak menahan sakit. "Kamu udah gila ya, Sis? Tangan kamu berdarah itu. Kamu harus dirawat di sini sampai sembuh. Kita baru aja lihat kamu muntah batu. Itu bahaya banget buat perut kamu," balas Putri yang badannya masih gemetar melihat kejadian barusan. Siska menggelengkan kepalanya dengan cepat. Siska turun dari ranjang rumah sakit dengan langkah kaki gontai. Siska mengambil tas kulit miliknya yang diletakkan di atas kursi tunggu. Siska membuka resleting tas tersebut dan mengeluarkan segepok uang tunai pecahan 100.000 yang diikat karet gelang. Siska berjalan mendekati Irma dan Putri, lalu memaksa memberikan tumpukan uang itu ke tangan kanan Irma. "Aku mohon sama kalian berdua, pakai uang ini buat sewa mobil yang bagus sekarang juga. Kalian harus antar aku ke hutan daerah Tegal malam ini juga. Kita harus pergi nemuin guru spiritual aku, namanya Ki Sakti. Cuma dia yang bisa nyembuhin penyakit aku ini," ucap Siska sambil memegang tangan Irma dengan genggaman yang sangat erat. Irma menatap uang tunai yang sangat tebal di tangannya. Irma lalu menatap wajah Siska yang terlihat sangat putus asa. "Tapi ini udah malam banget, Sis. Tegal itu lumayan jauh dari Majalengka. Jalanan ke sana pasti sepi dan gelap. Kita berangkat besok pagi aja ya.
Tawar Irma mencoba membujuk temannya agar mau menunggu. "Gak bisa, Ir. Harus malam ini juga. Kalau nunggu besok pagi, aku bisa mati karena perutku sakit banget. Tolong aku, Ir. Aku bakal kasih kalian uang lagi kalau kalian mau antar aku ke sana sekarang." Rintih Siska memohon dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipi pucatnya. Irma dan Putri saling bertatapan satu sama lain cukup lama. Mereka merasa sangat bingung dan juga ketakutan di saat bersamaan. Mereka berdua mulai menyadari bahwa penyakit Siska memang murni tidak wajar setelah melihat batu kerikil keluar dari mulut manusia. Ilmu kedokteran yang mereka pelajari selama kuliah kebidanan sama sekali tidak bisa menjelaskan asal-muasal muntah batu tersebut. Rasa setia kawan dan rasa kasihan akhirnya mengalahkan akal sehat mereka malam itu. Irma menganggukkan kepalanya perlahan, tanda menyetujui permintaan aneh Siska. Malam itu juga, menggunakan sebagian uang tunai dari Siska, Putri menyewa sebuah mobil keluarga dari kenalannya. Mereka bertiga segera duduk di dalam mobil, bersiap melakukan perjalanan jauh lintas kota. Irma memegang kemudi setir mobil, Putri duduk diam di kursi penumpang bagian depan, dan Siska berbaring menahan sakit di kursi panjang bagian belakang. Irma menyalakan mesin mobil dan menghidupkan lampu depan agar jalanan terlihat jelas. Sorot lampu mobil menembus jalan raya malam yang mulai gelap dan sepi dari kendaraan lain. Irma memandang aspal lurus di depannya dengan perasaan hati yang sangat campur aduk. Menjelang tengah malam, mobil mulai memasuki kawasan pinggiran Tegal yang jauh dari pemukiman warga. Sesuai arahan Siska, Irma mengarahkan setir mobil keluar dari jalan raya utama. Mereka mulai memasuki kawasan hutan lebat tanpa ada satupun lampu penerangan jalan. Kondisi sekitar berubah gelap gulita dalam hitungan detik. Hanya sorot lampu mobil bagian depan yang menjadi penerang mereka di tengah hutan sunyi tersebut. Jalan aspal mulus kini berubah menjadi jalan tanah berlumpur yang memiliki banyak lubang berukuran besar. Irma menyetir ekstra hati-hati agar ban mobil tidak terjebak di dalam genangan air lumpur yang dalam. Sisi kiri dan kanan jalan hanya dipenuhi barisan pohon besar yang tumbuh sangat rapat. Irma mulai merasa kehilangan arah karena jalan tanah itu terlihat sama saja di setiap belokan. Irma merasa sudah menyetir berputar-putar melewati jalan lumpur yang sama berulang kali selama lebih dari setengah jam. Hawa dingin malam perlahan menjalar masuk memenuhi rongga dada Irma. "Sis, ini beneran arah jalannya ke sini? Dari tadi kita kayak muter-muter aja di tempat yang sama. Aku nggak lihat ada rumah orang sama sekali di sekitar sini loh," ucap Irma memecah keheningan mobil sambil memutar setir menghindari kubangan air. Putri ikut menoleh ke bagian belakang mobil. "Iya sis, hutannya gelap banget. Kamu yakin tempat guru kamu ada di dalam sini? Kita bisa nyasar kalau maksa masuk hutan malam-malam begini. Lagian ini udah jauh banget dari jalan raya tadi. Jalan terus aja ke depan, Ir. Emang jalannya dibikin muter-muter begini biar nggak sembarangan orang bisa masuk. Lurus aja ikutin jalan tanah yang paling lebar. Di ujung sana pasti nanti kelihatan rumah gubuknya. Tolong sabar sebentar lagi ya. Perut aku udah sakit banget rasanya," jawab Siska dengan napas terengah-engah karena menahan perih. Irma menghela napas panjang, lalu memfokuskan pandangannya menatap jalan tanah berlumpur di depan. Irma terus menyetir mengikuti arahan Siska, walaupun hatinya merasa sangat ragu dan was-was. Udara malam hutan terasa semakin dingin menembus kaca jendela mobil mereka. Setelah berkendara menembus gelap hampir 1 jam penuh, mata Putri akhirnya menangkap sebuah titik cahaya dari kejauhan. Titik cahaya itu berwarna jingga kemerahan, layaknya nyala api biasa. Putri langsung menunjuk ke arah cahaya tersebut agar Irma segera mengarahkan setir mobil ke sana. Irma membelokkan mobil mendekati sumber cahaya api itu secara perlahan. Mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil yang tersembunyi rapat di tengah rimbunya hutan. Di sana berdiri sebuah gubuk kayu reot yang terlihat sangat tua dan nyaris roboh. Atap gubuk tersebut hanya terbuat dari anyaman daun kering yang sudah berlubang di banyak tempat. Cahaya jingga tadi ternyata berasal dari obor bambu menyala yang ditancapkan ke tanah tepat di depan pintu masuk. Irma mematikan mesin mobil dan suasana sekitar berubah menjadi sangat sunyi senyap. Suara jangkrik malam terdengar bersahutan nyaring, memecah keheningan hutan lebat. Putri dan Irma segera merangkul badan Siska, berjalan turun menuju pintu gubuk dengan langkah hati-hati. Belum sempat Irma mengangkat tangan untuk mengetuk, pintu kayu usang itu sudah terbuka sendiri dari arah dalam. Seorang kakek tua melangkah keluar menyambut kedatangan mereka bertiga. Kakek itu adalah Ki Sakti. Penampilan Ki Sakti sangat kotor dan tidak terawat. Dia memakai pakaian kumal yang warnanya kusam karena penuh bekas noda tanah basah yang melekat kuat. Rambut kakek itu panjang tak beraturan, dan wajahnya dipenuhi garis keriput yang dalam. Sorot mata Ki Sakti menatap tajam ke arah Irma dan Putri secara bergantian
tanpa berkedip sama sekali, sebelum akhirnya menunduk menatap Siska. Bawa Siska masuk ke dalam gubuk sekarang juga. Bawa badannya ke kamar bagian belakang. Perintah Ki Sakti dengan nada suara berat dan datar. Iya kek, ini Siska. Perutnya sakit banget. Dari tadi belum berhenti nangis. Tolong diobati secepatnya ya kek, biar dia sembuh. Balas Putri sambil menuntun badan Siska masuk melewati ambang pintu gubuk yang berderit nyaring saat diinjak. Bagian dalam gubuk tua itu terasa sangat lembab dan berbau tanah pengap. Ki Sakti berjalan mendahului mereka untuk membuka lebar pintu kamar di bagian paling belakang. Ki Sakti menyuruh membawa tubuh Siska masuk ke dalam kamar sempit yang tidak memiliki lampu listrik sama sekali. Ruangan itu hanya diterangi nyala api kecil dari lampu Petromax yang digantung di tiang kayu atap. Siska dibaringkan perlahan di atas ranjang bambu beralaskan tikar pandan tepat di tengah kamar tersebut. Kalian berdua tunggu saja di luar kamar. Jangan ada yang berani masuk selama aku mengobati Siska. Tutup pintunya dari luar sekarang juga. Ucap Ki Sakti memberikan peringatan keras sambil membalikan badan menghadap ranjang. Irma mengangguk patuh, lalu menarik gagang pintu kamar perlahan ke arah luar. Namun Irma sengaja tidak menutup pintu kamar itu rapat-rapat sampai berbunyi. Irma menyisakan sebuah celah kecil seukuran 2 jari tangan orang dewasa di antara daun pintu dan kusen kayu. Putri memilih duduk meringkuk di lantai tanah ruang tamu karena merasa ketakutan dengan suasana gubuk. Sedangkan Irma tetap mematung berdiri di depan pintu kamar. Hati Irma merasa sangat ingin tahu bagaimana cara pengobatan kakek tua itu kepada sahabatnya. Irma menempelkan sebelah matanya ke celah pintu kayu yang sedikit terbuka tersebut. Irma memutuskan mengintip semua kejadian di dalam kamar itu secara diam-diam dari luar. Melalui celah sempit yang diterangi lampu Petromax, bola mata Irma membelalak terkejut melihat pemandangan di dalam sana. Ki Sakti sedang berdiri diam tepat di samping ranjang tempat Siska berbaring lemah. Kakek kotor itu perlahan mulai melepaskan kancing baju seragam bidan yang masih dipakai Siska satu demi satu dari atas ke bawah. Siska sama sekali tidak memberontak atau melarang saat pakaian kerjanya dibuka paksa oleh tangan Ki Sakti. Siska hanya duduk diam pasrah menuruti perlakuan kakek tersebut kepada badannya. Irma menahan napas saat Ki Sakti melanjutkan tindakan anehnya itu tanpa merasa ragu. Setelah baju seragam medis terlepas dan jatuh ke lantai, Ki Sakti mulai melepaskan semua pakaian dalam yang menempel ketat di tubuh pasiennya itu. Kakek kumal itu menarik pakaian Siska dengan gerakan kasar, lalu melempar kain tersebut begitu saja ke sudut gubuk. Kini, kondisi Siska benar-benar telanjang bulat di atas ranjang bambu, tanpa ada satu helai benang pun yang menutupi kulitnya. Payudara dan seluruh lekuk tubuh sahabatnya itu terekspos sangat jelas secara nyata di bawah terpaan cahaya api lampu Petromax. Siska membiarkan badannya terbuka lebar, tanpa ada sedikit pun niat untuk menutupi bagian kemaluannya menggunakan kedua tangannya. Perut Irma terasa mual melihat pemandangan vulgar yang terpampang nyata di depan matanya. Kakek tua berpakaian kotor itu menanggalkan semua pakaian sahabatnya dan memandangi kulit tubuh Siska lekat-lekat tanpa ada rasa canggung. Siska tetap berbaring membatu tanpa mengucapkan satu kata penolakan pun, seolah rasa sakit hebat di perutnya membuat dia pasrah menerima perlakuan aneh asalkan bisa cepat sembuh. Setelah menatap wujud Siska secara menyeluruh, Ki Sakti mengambil selembar kain usang kusam dari meja kayu kecil di sudut kamar. Kakek tua itu membentangkan kain usang tersebut dan menggunakannya untuk menutupi sebagian tubuh Siska yang terbuka lebar. Tangan kiri Irma yang memegang daun pintu terasa sangat dingin dan berkeringat basah. Kamu, perempuan yang menyetir mobil, kembali ke kosan temanmu di Majalengka sekarang juga, ucap Ki Sakti dengan suara berat. Irma membelalakan matanya tidak percaya. Maksud kakek, aku harus balik ke Majalengka malam ini? Jaraknya jauh kek, aku capek nyetir. Terus Siska di dalam gimana keadaannya? Temanmu belum bisa disembuhkan malam ini. Ada barang syarat tertinggal di kamarnya. Ambil barang syarat itu sekarang kalau mau temanmu selamat. Jawab Ki Sakti menunjuk keluar gubuk. Putri langsung berdiri mendekat. Barang syarat apa kek maksudnya? Kita nggak tahu apa-apa soal barang Siska. Masa Irma disuruh nyetir sendirian ke sana malam-malam? Jalan di hutan ini gelap banget kek. Cari bungkusan plastik warna hitam di dalam kamar kosan temanmu. Bungkusan itu disembunyikan sangat rapat. Temukan barang itu dan bawa kembali ke sini sebelum matahari terbit. Biar temanmu yang satu ini menunggu di sini. Perintah Ki Sakti tanpa memperdulikan keluhan Putri. Irma merasa sangat takut menyetir sendirian menembus hutan lebat. Tapi kek, aku takut nyasar lagi. Jalanan di luar sana nggak kelihatan sama sekali.
Kalau nunggu sampai besok pagi aja boleh nggak, Kek? Tawar Irma memelas. Ki Sakti menggelengkan kepalanya tegas. Penyakit temanmu tidak bisa menunggu besok pagi. Nyawanya lepas kalau kamu menunda pekerjaan ini. Pergi sekarang dan bawa bungkusan hitam itu ke tanganku. Irma akhirnya mengalah demi keselamatan nyawa Siska. Irma memberikan kunci mobil kepada Putri sebentar untuk mengambil jaket tebal. Irma berjalan keluar dari gubuk dan masuk ke dalam mobil sewaan sendirian. Putri melambaikan tangannya dengan wajah cemas. Irma menyalakan mesin mobil dan memutar arah kendaraan. Sorot lampu depan menembus kegelapan hutan lebat. Irma menginjak pedal gas dan meninggalkan Putri berdua bersama kakek aneh itu. Perjalanan pulang ke Majalengka terasa jauh lebih menyeramkan karena Irma hanya sendirian. Suara mesin mobil terdengar nyaring di telinga. Sepanjang jalan raya sepi, pikiran Irma terus mengingat kejadian aneh di kamar gubuk. Irma menyetir dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai. Sekitar 2 jam kemudian, Irma sampai di depan kosan mewah tempat Siska tinggal. Suasana kosan sepi karena semua penghuni sudah tidur lelap. Irma memarkirkan mobilnya dan berjalan menuju kamar Siska di lantai bawah. Irma membuka pintu menggunakan kunci cadangan dari dalam tas Siska. Hawa dingin pendingin ruangan langsung menyambut tubuh Irma. Ruangan itu terlihat berantakan karena mereka terburu-buru membawa Siska ke rumah sakit. Irma tidak membuang waktu mencari bungkusan plastik hitam yang disebutkan Ki Sakti. Irma membuka lemari pakaian dan mengeluarkan semua baju. Irma meraba setiap sudut lemari, namun tidak menemukan barang tersebut. Di mana sih Siska nyembunyiin barangnya? Kata kakek itu disembunyiin rapat banget. Apa di laci meja rias ya? Gumam Irma berbicara sendiri sambil berjalan ke meja rias. Irma menarik laci meja rias satu persatu. Hanya ada alat rias wajah mahal dan botol parfum di sana. Irma mulai putus asa karena waktu berjalan cepat. Mata Irma tertuju pada kasur tebal berukuran besar di tengah kamar. Irma mendekati kasur dan menarik spray putih yang ada bekas noda darah Siska. Irma menunduk dan meraba lantai di bawah kasur yang gelap. Tangan Irma menyentuh benda padat yang dibungkus plastik tebal. Irma menarik kasur sekuat tenaga. Tepat di bawah kasur, tergeletak bungkusan plastik berwarna hitam yang diikat karet gelang. Irma mengambil bungkusan itu dan meletakkannya di atas keramik. Rasa penasaran Irma sangat besar terhadap isi bungkusan syarat tersebut. Irma berjongkok dan perlahan membuka ikatan karet gelang. Bau sangat menyengat langsung menusuk hidung. Bungkusan itu berisi potongan kain kafan putih kusam. Di atas kain kafan terdapat segenggam tanah kuburan merah pekat. Tanah itu mengeluarkan bau darah segar yang amis dan membuat Irma mual. Di samping tanah merah, Irma melihat tali usang yang bentuknya seperti tali pocong baru. Ada juga bulu perindu dan kelopak bunga layu berwarna hitam. Irma menutup mulut, menahan rasa muntah melihat barang kuburan tersebut. Irma segera mengikat kembali plastik hitam itu. Irma membawa bungkusan syarat itu dan mengunci pintu kamar kosan. Irma berlari menuju mobil dan meletakkan bungkusan hitam itu di kursi penumpang. Irma menyalakan mesin dan kembali menyetir mobil menuju hutan daerah Tegal. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Jalan raya sangat sepi dari kendaraan penumpang. Irma menyetir dalam keadaan lelah dan ketakutan. Bungkusan hitam di sampingnya terus mengeluarkan bau amis darah yang sesekali tercium masuk hidung. Sekitar pukul 3:30 pagi, mobil Irma mulai memasuki kawasan jalan tanah di hutan Tegal. Suasana hutan jauh lebih gelap dan berkabut tipis dibandingkan sebelumnya. Udara dingin masuk menembus celah kaca mobil. Irma menyetir sangat pelan karena jalan lumpur terasa semakin licin. Pandangan mata Irma fokus menatap lampu mobil yang menerangi batang pohon besar. Saat mobil melewati tikungan tajam, jantung Irma berdetak sangat kencang. Tepat di pinggir jalan tanah sebelah kiri, Irma melihat sosok putih duduk diam di atas tumpukan daun kering. Sosok putih itu terbungkus kain kafan dari kepala sampai kaki. Ada ikatan kain di atas kepalanya. Wujud itu adalah hantu pocong yang duduk menghadap jalan. Wajah pocong itu hitam hancur, menatap kosong ke arah mobil Irma. Irma menahan nafas dan menekan pedal gas lebih dalam melewati sosok menyeramkan tersebut. Tangan Irma bergetar memegang setir. Irma terus membaca doa di dalam hati berulang kali. Belum hilang rasa kaget melihat pocong, gangguan lain kembali muncul. Irma menoleh ke kaca jendela pintu sebelah kanan. Bola mata Irma membesar melihat sebuah kepala melayang di luar kaca mobilnya. Kepala itu adalah kepala Ki Sakti. Wajah kakek kotor itu menempel di kaca jendela mobil yang melaju. Mata Ki Sakti melotot tajam menatap wajah Irma dari luar. Bibirnya menyeringai lebar memperlihatkan gigi kotor. Kepala itu terus mengikuti laju mobil tanpa tubuh.
Irma menjerit ketakutan dan menginjak rem mendadak. Ban mobil berdecit keras bergesekan dengan lumpur. Irma menangis pelan sambil mengusap air mata di pipinya. Irma memegang kemudi setir kuat-kuat dan kembali menginjak pedal gas secara perlahan. Irma memaksa dirinya menyetir menembus kegelapan hutan demi Siska yang sedang meregang nyawa di gubuk tua. Sekitar 15 menit kemudian, Irma akhirnya melihat cahaya api obor dari kejauhan. Irma membelokkan mobil memasuki tanah lapang kecil dan mematikan mesin kendaraannya. Putri langsung berlari keluar dari teras gubuk menyambut kedatangan mobil tersebut. Wajah Putri terlihat sangat cemas setelah menunggu lama di tengah hutan. Irma membuka pintu mobil sambil menenteng bungkusan plastik hitam yang berbau anyir menyengat itu. Kaki Irma terasa sangat lemas saat melangkah turun menyentuh tanah basah. Ki Sakti keluar dari balik pintu gubuk dengan tatapan mata yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Kakek berwajah kotor itu berjalan cepat menghampiri Irma yang masih gemetar ketakutan. Tanpa banyak bicara, Ki Sakti langsung merebut paksa bungkusan plastik hitam itu dari genggaman tangan Irma. Ki Sakti menekan bungkusan plastik itu menggunakan tangannya dan menatap wajah Irma dengan raut penuh amarah. Kakek tua itu tahu ada yang tidak beres dengan barang syarat pengobatannya. "Kamu pasti berani buka bungkusan ini di jalan tadi, kan? Ngaku kamu sekarang," bentak Ki Sakti dengan suara berat yang menggema di halaman gubuk. Irma menundukkan kepalanya dalam-dalam karena merasa sangat takut melihat kemarahan kakek tersebut. "Maaf banget, Kek. Aku tadi beneran cuma penasaran aja pas ngambil barangnya dari bawah kasur Siska. Sumpah deh, Kek, aku sama sekali nggak ngambil isinya," balas Irma dengan suara bergetar. Ki Sakti mendengus kasar, membuang muka. "Ulah kamu ini udah ngebangunin penunggu hutan ini. Untung aja nyawa kamu gak dicabut sama dedemit di jalan lumpur tadi," tegur Ki Sakti dengan sorot mata mengancam. Putri segera maju memegang lengan Irma untuk menenangkan suasana. "Udah, Kek, tolong jangan marahin Irma lagi. Yang penting kan Irma udah selamat sampai sini bawa barangnya Siska. Tolong cepetan obatin Siska di dalam, Kek. Dari tadi dia nangis terus nahan sakit sambil manggil-manggil kakek," bujuk Putri sambil menunjuk ke arah pintu gubuk. Ki Sakti tidak membalas ucapan Putri sama sekali dan langsung membalikan badannya berjalan cepat masuk ke dalam gubuk. Ki Sakti menuju kamar bagian belakang dan langsung menarik gagang pintu kayu. Irma dengan sigap menahan daun pintu itu menggunakan ujung jari tangannya agar tidak tertutup rapat. Ki Sakti yang sedang terburu-buru tidak menyadari bahwa pintu kamarnya masih menyisakan sedikit celah terbuka. Putri kembali duduk di lantai ruang tamu karena tidak tahan mencium bau amis dari dalam kamar. Irma kembali mendekatkan wajahnya ke arah pintu kayu dan menempelkan satu matanya di celah sempit itu untuk melihat dengan jelas semua kejadian di dalam sana. Rasa penasaran Irma jauh lebih besar mengalahkan rasa takutnya kepada kakek aneh tersebut. Di dalam kamar yang temaram, Siska masih berbaring telanjang di atas ranjang bambu dan terus mengerang menahan sakit di perutnya. Ki Sakti meletakkan bungkusan plastik hitam itu di lantai tanah dan membuka ikatan karetnya. Bau anyir darah segar bercampur bau bunga melati busuk langsung menyebar memenuhi seluruh ruangan sempit tersebut. Ki Sakti mengambil segenggam penuh tanah kuburan berwarna merah dari dalam plastik. Tangan kotor kakek itu kemudian ditempelkan langsung ke atas kulit perut Siska. Ki Sakti mulai menggosok dan memijat tanah kuburan berbagai darah itu ke seluruh bagian perut Siska secara kasar. Irma menahan napas saat melihat Ki Sakti juga membalurkan tanah merah itu ke area dada dan payudara Siska. Kulit Siska yang putih pucat kini berubah warna menjadi kotor kemerahan akibat tanah kuburan yang terus digosokkan berulang kali oleh sang kakek tua. Siska tetap diam menutup mata menerima semua sentuhan tangan kakek itu di tubuhnya. Setelah seluruh perut dan dada Siska tertutup rapat oleh tanah kuburan merah, Ki Sakti beralih mengambil barang syarat lainnya. Kakek itu mengambil potongan kain kafan, bulu perindu, bunga layu, dan tali pocong baru dari dalam plastik. Ki Sakti memasukkan semua barang kuburan itu ke dalam sebuah ember kecil berisi air jernih di sudut kamar. Ki Sakti mengaduk air tersebut menggunakan kedua tangannya sambil berkomat kamit membaca sebuah mantra yang suaranya tidak terdengar jelas dari luar kamar. Selesai membacakan mantra, Ki Sakti mengangkat ember kecil itu dan berjalan mendekati ranjang bambu. Ki Sakti mengguyur tubuh Siska menggunakan air rendaman tali pocong dan bunga layu tersebut secara perlahan dari leher sampai ujung kaki. Air berbau busuk itu mengalir deras membasahi tubuh Siska dan membersihkan sisa tanah kuburan merah di kulit perutnya. Begitu air rendaman tali pocong itu selesai disiramkan ke seluruh badan, sebuah kejadian ajaib dan sangat aneh kembali terjadi di depan mata Irma. Siska yang sejak tadi menangis merintih kesakitan parah, tiba-tiba menarik napas panjang secara rakus.
Siska membuka kedua matanya lebar-lebar dan langsung duduk tegak di atas ranjang bambu. Wajah Siska yang sebelumnya pucat pasi seperti mayat, kini berubah kembali segar kemerahan. Penyakit aneh Siska hilang secara seketika dalam hitungan detik saja. Siska langsung berdiri dari atas ranjang dan mulai berjalan normal mengambil pakaian kerjanya yang dibuang di sudut ruangan. Siska bergerak sangat santai, seolah dia tidak pernah merasakan perutnya sakit parah dan muntah batu kerikil beberapa jam yang lalu. Irma mematung membeku di balik pintu, sambil meremas kuat ujung bajunya sendiri. Pagi hari setelah ritual pengobatan gaib di gubuk tua itu selesai, Irma, Putri, dan Siska melakukan perjalanan pulang kembali ke Majalengka. Siska duduk di kursi depan, tepat di sebelah Irma yang sedang menyetir. Wajah Siska terlihat sangat segar dan sehat, seperti orang normal pada umumnya. Siska bahkan beberapa kali mengajak Irma dan Putri mengobrol santai dengan nada ceria, seolah tidak pernah terjadi kejadian mengerikan sama sekali semalam. Irma dan Putri hanya membalas ucapan Siska dengan senyum kaku dan anggukan pelan, karena hati mereka berdua masih diselimuti rasa takut yang luar biasa. Sesampainya di Majalengka, mereka kembali menjalani rutinitas bekerja, membantu persalinan dan merawat pasien di puskesmas seperti biasa. Namun, perasaan tidak tenang terus menghantui Irma setiap kali dia melangkah berjalan di lorong puskesmas. Irma sadar betul bahwa kedua tangannya sudah memegang barang-barang kuburan yang kotor dan berbau darah segar milik Siska. Perasaan was-was Irma akhirnya terbukti benar saat puskesmas mulai sepi dari jadwal kunjungan pasien luar. Teror hantu mulai mengintai keselamatan Irma dan Putri secara langsung, akibat ikut campur menyentuh barang syarat mistis tersebut. Beberapa hari setelah pulang dari hutan Tegal, Irma mendapat giliran jadwal piket jaga malam di puskesmas bersama Putri. Suasana malam itu sangat sepi, karena hanya ada sedikit pasien rawat inap yang menempati ruang perawatan di lorong tengah. Hujan rintik-rintik turun membasahi atap gedung puskesmas dan membuat udara malam di dalam ruangan terasa semakin dingin menembus kulit. Sekitar pukul 11 malam, Irma merasa ingin buang air kecil. Irma berjalan sendirian meninggalkan meja jaga menuju toilet staf yang posisinya agak masuk ke ujung lorong belakang. Saat membuka pintu toilet, Irma langsung mencium bau yang sangat aneh. Bau itu bukan bau sabun pembersih lantai atau karbol biasa yang sering dipakai petugas kebersihan. Bau itu persis seperti bau anyir darah segar yang dicampur bau bunga melati busuk. Bau yang sama persis saat Irma membuka bungkusan plastik hitam di bawah kasur Siska. Bulu kuduk Irma langsung berdiri tegak merespon bau tersebut. Namun dia tetap memaksakan diri masuk ke dalam bilik toilet karena sudah menahan kencing dari tadi. Setelah selesai membasuh diri, Irma berdiri di depan cermin wastafel untuk mencuci tangannya menggunakan sabun cuci tangan cair. Irma memutar tuas keran air dan menunduk menatap aliran air jernih yang turun masuk ke lubang pembuangan. Saat Irma sedang menunduk membasuh sabun, matanya menangkap sebuah bayangan hitam terpantul dari lantai keramik putih di bawahnya. Bayangan hitam itu berbentuk memanjang dan tebal, menyerupai kumpulan rambut. Irma menelan ludah dengan susah payah dan perlahan mendongakkan kepalanya menatap lurus ke arah cermin wastafel. Melalui pantulan cermin kaca itu, Irma melihat sosok mengerikan berada diam tepat di belakang badannya. Sosok itu melayang diam di atap plafon toilet tanpa menginjak lantai keramik sama sekali. Wujudnya adalah hantu kuntilanak memakai baju putih kusam yang penuh dengan noda tanah basah di bagian bawahnya. Wajah hantu kuntilanak itu tertutup sepenuhnya oleh rambut hitam yang sangat lebat dan panjang. Rambut lurus hantu itu menjuntai turun dari atap plafon sampai ke bawah menyentuh lantai keramik tepat di belakang tumit kaki Irma. Irma tidak bisa berteriak minta tolong karena tenggorokannya terasa sangat kaku dan kering. Kaki Irma bergetar hebat saat melihat rambut hantu itu bergerak pelan di dalam ruangan tertutup yang tidak ada angin sama sekali. Irma langsung berlari sangat kencang keluar dari toilet tanpa menoleh lagi ke arah belakang. Irma berlari menyusuri lorong dan kembali ke meja jaga depan dengan napas terengah-engah dan wajah yang sangat pucat pasi. Putri yang sedang duduk diam merapikan buku data pasien langsung terkejut berdiri melihat keadaan Irma. "Ir, kamu kenapa lari-lari begitu? Muka kamu pucat banget loh. Kamu sakit ya?" tanya Putri dengan raut wajah panik sambil memegang bahu sahabatnya. "Aku baru aja lihat hantu di toilet belakang, Put. Kuntilanak melayang di atap, rambutnya panjang banget sampai nyentuh keramik di dekat kaki aku," jawab Irma dengan napas memburu dan dada naik turun. Putri membelalakan matanya mendengar cerita itu. "Ya ampun Ir, beneran kamu lihat hantu? Udah kamu duduk dulu di kursi ini. Minum air putih ini pelan-pelan biar detak jantung kamu tenang dulu."
Irma duduk bersandar di kursi dan meminum air putih yang diberikan Putri sampai habis setengah gelas. Irma berusaha mengatur tarikan napasnya sampai detak jantungnya kembali normal. Setelah duduk istirahat sekitar setengah jam dan merasa sedikit berani, Irma memaksakan diri berdiri tegak untuk melakukan tugas pemeriksaan rutin ke ruang rawat inap pasien. Irma berjalan pelan memasuki ruang perawatan bernomor 3. Ruangan itu sangat sunyi dan pasien perempuan yang dirawat di sana sedang tidur pulas menutup mata di atas ranjang. Irma memeriksa takaran cairan infus pasien dan mencatat hasilnya di papan laporan yang digantung di tiang besi ujung ranjang. Saat Irma hendak membalikkan badannya untuk keluar kamar, pulpen yang dia pegang tergelincir lepas dari tangannya dan jatuh menggelinding masuk ke bawah kolong ranjang periksa pasien. Irma berjongkok merendahkan badannya untuk mengambil pulpen plastik tersebut. Tangan kanan Irma meraba lantai keramik di bawah kolong ranjang yang gelap kurang cahaya. Saat wajah Irma sejajar dengan lantai, mata Irma menangkap sebuah pergerakan di sudut kolong ranjang yang paling gelap. Irma memicingkan matanya mencoba melihat bentuk pergerakan tersebut dengan lebih jelas. Detak jantung Irma kembali berdetak sangat cepat menghantam dinding dadanya dari dalam. Irma melihat sesosok hantu kakek-kakek sedang merangkak pelan ke arah lengannya. Wajah kakek itu sangat pucat, penuh keriput tebal. Namun yang membuat Irma sangat ketakutan sampai tidak bisa bergerak adalah kondisi bibir kakek tersebut. Bibir hantu kakek itu robek lebar dan penuh dengan darah segar yang terus menetes jatuh membasahi lantai keramik. Hantu itu merangkak maju menggunakan kedua tangan dan lututnya sambil menatap lurus ke arah mata Irma. Tetesan darah dari bibirnya berceceran di lantai tepat di depan wajah Irma. Irma langsung menarik tangannya, berdiri cepat, dan menjerit keras ketakutan memecah keheningan ruangan. Irma berlari sekuat tenaga keluar dari ruang perawatan itu tanpa memperdulikan pasien yang terbangun karena jeritannya. Kemarahan dan rasa takut kini bercampur aduk menguasai seluruh isi pikiran Irma. Irma merasa nyawa dan keselamatannya benar-benar terancam malam ini murni akibat semua barang kuburan milik Siska yang dia pegang. Irma tahu dia tidak bisa diam saja dan terus menanggung teror hantu ini sendirian. Irma berjalan cepat dengan langkah lebar yang tegas menuju ruang istirahat bidan yang letaknya ada di ujung lorong depan. Malam itu Siska ternyata juga sedang mendapat giliran jadwal jaga dan sedang berbaring istirahat tidur di atas kasur lipat di dalam ruangan tersebut. Irma mendorong gagang pintu ruang istirahat dengan sangat kuat dan kasar, sampai daun pintu kayu itu menghantam dinding bata dengan suara berdebum keras. Siska langsung terbangun dari tidurnya dan duduk terkejut menatap wajah Irma yang memerah padam, menahan amarah dan ketakutan secara bersamaan. "Heh, Ir, kamu kenapa sih buka pintu kasar banget? Bikin orang kaget aja tahu nggak? Santai sedikit dong kalau masuk ruangan," tegur Siska dengan raut wajah kesal sambil mengusap kedua matanya yang masih mengantuk berat. Irma berjalan cepat mendekati kasur Siska dan menunjuk lurus ke arah wajah temannya itu dengan ujung jari tangan yang masih gemetar. "Kamu masih berani nanya aku kenapa, Sis? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu pakai ilmu apaan selama ini? Barang kuburan yang aku ambil di bawah kasur kamu itu buat apa? Jawab jujur sekarang juga sama aku." Siska terdiam membeku sejenak mendengar pertanyaan itu, dan raut wajahnya langsung berubah tegang memucat. "Barang kuburan apa sih, Ir? Aku nggak ngerti kamu ngomongin apaan barusan. Udah deh, kamu jangan ngaco nuduh sembarangan malam-malam begini. Jangan berani bohong lagi sama aku, Sis. Aku lihat sendiri pakai mata kepalaku. Ki Sakti ngobatin kamu pakai tanah kuburan merah sama air tali pocong di gubuk waktu itu. Dan malam ini juga, aku diteror hantu kuntilanak di toilet sama hantu kakek-kakek berdarah di kolong ranjang rawat murni gara-gara aku megang barang syarat kamu itu. Aku sama Putri yang sekarang kena imbasnya gara-gara kelakuan kamu, Sis." Bentak Irma dengan volume suara keras yang mulai terdengar serak karena menahan tangis. "Ir, tolong pelanin suara kamu dulu. Jangan sampai pasien di depan dengar omongan kamu ini. Malu kita berdua nanti," balas Siska panik sambil segera berdiri mencoba memegang lengan Irma. Irma langsung menepis kuat tangan Siska menjauh dari lengannya. "Aku nggak peduli siapa yang dengar di luar sana. Aku marah banget sama kamu, Sis. Aku sama Putri udah nolongin kamu sampai mau jauh-jauh nyetir ke Tegal malam-malam buta. Tapi balasan kamu malah nyelakain nyawa aku sama Putri begini. Kalau kamu nggak mau ngaku sejujurnya malam ini juga, aku bakal bongkar semua kelakuan gila kamu ini ke kepala puskesmas besok pagi sekalian."
Ancam Irma memberikan penegasan tajam dengan napas memburu. Mendengar ancaman Irma yang terdengar sangat serius dan tidak main-main, pertahanan diri Siska akhirnya hancur malam itu juga. Siska perlahan mundur satu langkah ke belakang dan duduk kembali menjatuhkan badannya di ujung kasur lipat. Kepala Siska menunduk dalam menatap lantai keramik dengan pandangan mata yang kosong. Perlahan, terdengar suara isakan tangis pelan keluar menembus bibir Siska. Bahu Siska mulai bergetar naik turun seiring dengan suara tangisannya yang memecah keheningan ruang istirahat yang sunyi itu. Siska menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Irma tetap mematung berdiri tegak dengan kedua tangan menyilang di depan dada, menunggu sahabatnya itu untuk berbicara jujur. Siska menangis terseduh-seduh selama beberapa menit sampai napasnya terdengar sesat. Setelah merasa sedikit tenang, Siska perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah Irma. Kedua mata Siska terlihat sangat merah dan bengkak akibat air mata yang terus mengalir deras. Rahasia kelam yang selama ini Siska simpan rapat-rapat akhirnya keluar perlahan dari mulutnya malam itu. Siska mengakui semua perbuatan gila yang dia lakukan di belakang teman-temannya. Iya Ir, aku ngaku salah banget sama kalian berdua. Barang kuburan berbau darah yang kamu ambil di bawah kasur aku itu emang barang syarat buat susuk ilmu hitam. Aku sengaja pasang susuk itu di badan aku biar bisa narik gairah bapak-bapak kaya raya, ucap Siska dengan suara bergetar pelan. Irma tidak menyela ucapan tersebut dan membiarkan Siska membongkar semua rahasianya. Siska mengusap air mata di pipinya menggunakan ujung lengan baju seragamnya. Siska menceritakan bahwa pekerjaan dia sebagai bidan di puskesmas ini sebenarnya hanyalah sebuah kedok belaka agar terlihat seperti perempuan baik-baik. Pekerjaan sampingan Siska yang paling utama adalah menjadi wanita simpanan kelas atas. Siska rutin menjual tubuhnya dan melacurkan diri kepada para pria hidung belang yang memiliki banyak harta seperti pejabat daerah atau pengusaha sukses. Susuk tanah kuburan berbau darah itu dia pakai untuk membuat pria-pria kaya tersebut langsung bernafsu buta kepadanya. Aku lakuin ini semua murni demi uang banyak, Idur. Gaji aku dari puskesmas ini gak pernah cukup buat ngebayarin gaya hidup aku. Lewat bantuan susuk itu, bapak-bapak kaya langsung ngasih aku uang tunai dalam jumlah gede cuma dengan nemenin mereka tidur di kamar hotel. Sambung Siska menjelaskan tujuannya. Irma merasa sangat mual dan jijik mendengar pengakuan belak-belakan langsung dari mulut Siska. Irma benar-benar tidak menyangka sahabat yang selama ini dia kenal dekat ternyata bekerja menjajakan kemaluannya demi uang semata. Irma menatap wajah Siska dengan pandangan tidak percaya melihat sejauh mana temannya itu tersesat. Kamu itu sadar nggak sih sama apa yang kamu omongin barusan? Kamu itu perempuan berpendidikan loh sis. Kenapa kamu sampai nekat jual diri dan pakai ilmu hitam kuburan segala? Kamu emangnya nggak takut nanggung dosa dari perbuatan kamu nanti? Tanya Irma dengan nada suara yang campur aduk antara marah dan kecewa berat. Mendengar pertanyaan tajam dari Irma, Siska kembali menundukkan kepalanya menatap lantai keramik. Siska menarik napas panjang sebelum mulai menceritakan alasan sebenarnya. Ada masa lalu yang sangat kelam dan menghancurkan akal sehatnya. Cerita gelap yang selama ini tidak pernah dia beritahu kepada siapapun di tempat kerja, bahkan kepada putri sekalipun. Siska menceritakan kejadian masa lalunya saat dia masih duduk di bangku sekolah SMA. Waktu itu, Siska tinggal menumpang di rumah paman kandungnya. Pada suatu malam yang sepi, paman Siska masuk ke dalam kamar tidurnya. Paman kandungnya sendiri itu mengunci pintu dari dalam dan memperkosa Siska secara paksa dan brutal di atas kasur. Kejadian pemerkosaan itu langsung menghancurkan seluruh harga diri dan masa depan Siska dalam satu malam. Kemaluannya dirusak secara paksa oleh pria tua anggota keluarganya sendiri yang seharusnya melindungi dirinya. Aku udah hancur dari dulu, Ir. Tubuh aku sama kemaluanku ini udah kotor dan rusak parah gara-gara pamanku sendiri. Makanya aku mikir, buat apa aku sok suci jaga diri baik-baik kalau harga diriku udah hancur lebur? Mending sekalian aja, aku jual tubuh aku ini buat cari uang yang banyak biar cepat kaya raya sekalian. Jelas Siska sambil menangis terisak mengingat kejadian menyakitkan tersebut. Mendengar cerita pemerkosaan yang kejam itu, amarah di dada Irma perlahan memudar dan berganti menjadi rasa kasihan yang sangat dalam. Irma menatap wajah Siska yang terlihat sangat hancur dan putus asa meratapi nasib masa lalunya. Irma akhirnya melangkah maju dan duduk di samping Siska. Irma mengusap punggung sahabatnya itu secara perlahan untuk menenangkannya dari tangisan. Namun, rasa tenang itu tidak berlangsung lama di dalam ruangan tersebut. Siska tiba-tiba memegang erat tangan kanan Irma dan menatap matanya dengan tatapan panik luar biasa.
Siska memberitahu sebuah rahasia lain yang membuat darah Irma seolah berhenti mengalir seketika. Tapi sekarang, aku punya masalah yang jauh lebih gawat dari itu semua, Ir. Aku lagi hamil. Aku sekarang lagi ngandung janin anak di dalam perutku, ucap Siska dengan bibir bergetar pucat menahan ketakutan. Irma langsung menarik tangannya karena sangat terkejut mendengar kabar kehamilan Siska secara tiba-tiba. Sebagai seorang bidan, Irma tahu persis bagaimana kondisi fisik orang yang sedang hamil. Siska menjelaskan bahwa dia hamil di luar nikah akibat perbuatan bebasnya sendiri. Siska selama ini selalu melakukan hubungan badan secara rutin dengan klien pria kayanya tanpa pernah memakai alat kontrasepsi pengaman sama sekali. Masalah terbesarnya bukan hanya pada bayi di luar nikah itu. Susuk ilmu hitam dari Kisakti yang dipakai Siska memiliki aturan pantangan yang sangat keras dan mematikan. Salah satu larangan paling keras dari susuk tersebut adalah tubuh penggunanya sama sekali tidak boleh mengandung janin manusia. Beberapa hari setelah pengakuan malam itu di ruang istirahat puskesmas, Siska memutuskan untuk tidak masuk kerja. Siska berdiam diri sendirian di dalam kamar kosan mewahnya karena perutnya mulai merasakan kram yang sangat hebat. Pelanggaran pantangan paling fatal ini akhirnya membuat Siska mengalami pendarahan keguguran yang sangat parah, tanpa ada satu orang pun yang menolongnya. Pagi itu, Irma baru saja menyelesaikan tugas jaga shift malam di puskesmas. Perasaan Irma sangat tidak enak memikirkan keadaan Siska yang sedang hamil muda, namun tidak masuk kerja. Irma langsung menyetir mobil menuju kosan mewah tempat Siska tinggal untuk memastikan kondisi sahabatnya itu. Sesampainya di depan kamar kosan, Irma melihat pintu kamar sedikit terbuka dan tidak terkunci dari dalam. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut tubuh Irma saat dia melangkah masuk. Kamar itu terlihat sangat berantakan dan lampu utamanya dibiarkan mati gelap. Irma memanggil nama Siska beberapa kali dari ruang depan, tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari sahabatnya. Telinga Irma lalu menangkap suara rintihan napas tertahan yang berasal dari arah pintu kamar mandi yang setengah terbuka di ujung ruangan. Irma berjalan cepat mendekati arah suara tersebut dan mendorong pintu kamar mandi lebar-lebar. Pemandangan di depan matanya langsung membuat jantung Irma seakan berhenti berdetak saat itu juga. Siska tergeletak dalam kondisi sangat kritis di atas lantai keramik kamar mandi yang basah. Wajah Siska pucat pasi menyerupai mayat hidup dan kedua matanya setengah terpejam menahan rasa sakit luar biasa. Kejadian keguguran yang sangat mengerikan sedang berlangsung tepat di depan mata Irma. Darah segar mengalir keluar dengan sangat deras dari celah selangkangan Siska tanpa bisa dihentikan. Cairan kental berwarna merah pekat itu terus mengucur deras membawa gumpalan-gumpalan darah dari dalam kemaluannya. Volume darah yang keluar sangat banyak, sampai menggenangi hampir seluruh permukaan lantai keramik di sekitar tubuh Siska. Irma berniat melangkah maju untuk segera menolong sahabatnya yang sedang mengalami pendarahan hebat tersebut. Namun, kaki Irma langsung kaku membeku saat matanya melihat sebuah wujud lain di dalam kamar mandi tertutup itu. Tepat di dekat ujung kaki Siska, ada sosok hantu kuntilanak yang sedang berjongkok membelakangi posisi pintu. Hantu perempuan berambut panjang itu menundukkan wajah kasarnya ke arah genangan darah di lantai. Kuntilanak itu sedang menjilati dan mengendus-endus darah janin yang terus keluar dari kemaluan Siska secara rakus. Suara lidah hantu itu mengecap darah segar, terdengar sangat jelas memantul di dinding kamar mandi. Irma hanya bisa mematung-mematung dan menutup mulutnya rapat-rapat menggunakan kedua telapak tangan, menahan jeritan ketakutan melihat kejadian yang sangat menjijikan dan menyeramkan itu. Setelah hantu kuntilanak itu perlahan memudar dan menghilang dari pandangan, Irma langsung bergegas memapah tubuh lemah Siska kembali ke atas kasur. Siska berhasil selamat dari pendarahan tersebut setelah dibersihkan, tetapi kejadian mengerikan di kamar mandi tadi langsung merenggut kewarasan otaknya secara paksa. Siska kehilangan akal sehatnya akibat efek balasan langsung dari susuk ilmu hitam tersebut. Saat Irma sedang membuang kain bekas darah ke keranjang sampah, Siska tiba-tiba terbangun dan merangkak cepat menuju cermin rias berukuran besar di sudut kamar. Siska menunjuk ke arah bayangan dirinya sendiri di cermin itu dan mulai berteriak histeris dengan suara yang sangat melengking menyakitkan telinga. "Ir, kamu lihat muka aku di kaca ini? Ini bukan muka aku yang asli, Ir. Muka aku kenapa jadi hancur begini? Kulit aku keriput semua kayak nenek tua. Daging mukaku juga pada membusuk. Tolong kembaliin muka aku yang cantik, Ir." Jerit Siska memecah keheningan sambil terus memukul-mukul permukaan cermin kaca menggunakan kedua tangannya yang bergetar hebat. "Sis, kamu tenang dulu. Muka kamu nggak kenapa-kenapa kok. Kamu cuma kecapean aja habis pendarahan banyak banget tadi. Udah, ayo balik tiduran lagi di kasur biar badan kamu bisa istirahat total," bujuk Irma sambil berusaha keras menarik lengan Siska menjauhi cermin tersebut.
Siska terus memberontak meronta-ronta dan menangis keras meratapi pantulan wajahnya sendiri. Dalam pandangan mata Siska, wajahnya memang sudah berubah 100% menjadi wujud perempuan tua renta yang membusuk dan sangat buruk rupa. Kewarasan Siska benar-benar sudah hancur lebur ditelan oleh kekuatan gaib dari barang kuburan yang dia tanam sendiri di dalam perutnya. Irma harus menahan Siska cukup lama sampai temannya itu akhirnya lemas dan tertidur karena kehabisan tenaga. 3 hari berlalu sejak kejadian keguguran pendarahan yang mengerikan itu. Kondisi fisik dan mental Siska semakin memburuk setiap harinya. Badannya menjadi sangat kurus dan tatapannya sering kosong. Sore itu, Putri datang berkunjung ke kosan untuk menjenguk keadaan Siska bersama Irma. Mereka bertiga duduk lesehan bersama di atas karpet ruang tengah kosan untuk makan sore bersama-sama. Irma sengaja membelikan nasi padang berlauk ayam bakar kesukaan Siska agar sahabatnya itu mau mengisi perutnya. Siska makan dengan gerakan yang sangat lambat dan mekanis, sementara pandangan matanya terlihat sangat kosong menatap tembok polos di depannya. Tidak ada satupun dari mereka bertiga yang membuka suara untuk mengobrol santai seperti dulu. Suasana ruang tengah itu terasa sangat canggung, dingin, dan diliputi keheningan yang menyesakkan dada. Saat sedang mengunyah suapan nasi yang kesekian kalinya, gerakan rahang Siska tiba-tiba berhenti total. Irma dan Putri langsung menoleh menatap wajah Siska yang mendadak diam membeku layaknya sebuah patung batu. Wajah Siska tertunduk kaku ke arah piring secara perlahan tanpa mengeluarkan suara rintihan, batuk, atau tarikan napas sedikit pun. Tiba-tiba saja, wajah Siska langsung jatuh tersungkur dan membentur keras piring beling di depannya sampai piring itu retak. Nasi dan lauk di piring berhamburan berantakan terkena benturan tersebut. Irma dan Putri panik, lalu langsung memegang kedua bahu Siska secara bersamaan untuk membangunkan badannya. Saat Irma mengangkat kepala sahabatnya itu dengan kedua tangan, napas Irma tertahan di tenggorokan. Kedua bola mata Siska sudah melotot lebar ke atas dengan tatapan yang sepenuhnya kosong dan mati. Tidak ada lagi napas yang keluar dari hidungnya. Siska meninggal dunia seketika di meja makan tersebut secara mendadak. Kematian yang cepat dan sunyi itu menjadi akhir dari efek fatal susuk ilmu hitam dan bayaran mahal atas jalan hidup gelap yang selama ini dia pilih. Irma dan Putri hanya bisa terdiam mematung memeluk tubuh dingin Siska, menyadari bahwa kisah tragis sahabat mereka ini sudah benar-benar berakhir tanpa bisa diperbaiki lagi. Irma langsung menelpon pihak rumah sakit untuk mengirimkan ambulans malam itu juga. Irma kemudian mencari nomor kontak keluarga Siska dari ponsel milik sahabatnya itu dan memberikan kabar duka tersebut dengan suara bergetar. Keluarga Siska yang berada di sebuah desa kecil meminta agar jenazah Siska segera dibawa pulang ke kampung halamannya untuk dimakamkan secara layak di sana. Malam itu, Irma dan Putri ikut masuk ke dalam mobil ambulans menemani keranda jenazah Siska. Perjalanan menuju desa asal Siska memakan waktu sekitar 3 jam, melewati jalanan antar kota yang sangat sepi dan gelap. Di dalam ambulans yang dingin, Irma hanya bisa memandangi kain hijau penutup keranda sambil terus membacakan doa di dalam hati. Irma merasa sangat sedih dan hancur melihat akhir hidup sahabatnya yang penuh dengan penderitaan dan kejadian gaib mematikan. Sesampainya di desa pada pagi buta, tangisan keluarga besar langsung pecah menyambut kedatangan jenazah Siska di halaman rumah kayu yang sangat sederhana. Proses pemakaman Siska langsung dilakukan pada siang harinya di tempat pemakaman umum desa tersebut. Puluhan warga desa beramai-ramai membantu proses penggalian tanah kubur dan menggotong keranda kayu sampai ke liang lahat. Irma dan Putri berdiri berdampingan di pinggir makam, menaburkan bunga segar di atas gundukan tanah merah dan ikut mendoakan mendiang sahabat mereka agar dosa-dosanya diampuni. Setelah seluruh proses pemakaman selesai, keluarga besar Siska mengajak Irma dan Putri untuk beristirahat sebentar meminum teh hangat di rumah duka sebelum kembali ke kota. Di ruang tamu rumah duka itulah, Irma dan Putri diajak berkenalan dengan beberapa kerabat dekat Siska yang hadir melayat. Pandangan mata Irma tiba-tiba tertuju pada seorang laki-laki parubaya yang duduk diam di sudut ruangan. Laki-laki itu terus menunduk sambil mengisap rokok dengan raut wajah yang sangat tegang dan gelisah. Salah satu kerabat memperkenalkan laki-laki itu sebagai paman kandung Siska yang dulu pernah menampung Siska saat masih bersekolah tingkat SMA. Darah di dalam tubuh Irma seolah mendidih seketika saat mendengar perkenalan dari kerabat tersebut. Irma menatap wajah paman Siska itu dengan perasaan jijik dan marah yang sangat luar biasa. Irma langsung tahu secara pasti bahwa laki-laki tua yang sedang duduk merokok itulah manusia bejat yang sudah memperkosa Siska secara paksa dan menghancurkan seluruh masa depan sahabatnya. Hati kecil Irma sangat ingin berteriak keras di depan semua keluarga besar itu,
membongkar semua kelakuan keji sang paman yang membuat Siska merasa kotor sampai nekat melacurkan diri dan memakai susuk ilmu hitam. Tangan kanan Irma sudah mengepal sangat kuat menahan emosi yang meluap-luap di dalam dadanya. Namun setelah berpikir panjang dan melihat keluarga Siska yang masih menangis berduka, Irma memilih untuk menelan kembali amarahnya bulat-bulat. Irma menyadari bahwa membongkar aib sebesar itu sekarang hanya akan membuat urusannya menjadi sangat panjang dan menyita waktu berhari-hari. Irma sama sekali tidak mau ikut campur terlalu jauh ke dalam urusan keluarga orang lain yang mungkin bisa membahayakan keselamatannya sendiri di desa tersebut. Setelah berpamitan dengan sopan kepada kedua orang tua Siska, Irma dan Putri langsung memesan mobil travel untuk kembali ke kota Majalengka agar bisa bekerja lagi. Keputusan Irma untuk diam dan menyimpan rahasia kelam itu ternyata membawa dampak buruk bagi pikiran bawah sadarnya sendiri. Setelah kembali bekerja secara normal membantu persalinan di puskesmas, Irma mulai mengalami gangguan tidur yang sangat parah di malam hari. Irma terus-menerus didatangi oleh arwah sosok Siska di dalam alam mimpinya setiap kali dia memejamkan mata. Di dalam mimpi tersebut, arwah Siska muncul dengan wujud yang sangat menyeramkan dan menyedihkan untuk dilihat. Siska berdiri mematung di sudut kamar tidur Irma dengan kondisi tubuh dan wajah yang hancur membusuk secara perlahan. Wajah Siska penuh dengan keriput menghitam, persis seperti wujud nenek tua yang Siska lihat sendiri di cermin sebelum dia meninggal dunia. Sosok arwah itu tidak melakukan gerakan apapun selain menangis terus-menerus sambil menatap lurus ke arah mata Irma. Suara tangisan Siska di dalam mimpi itu terdengar sangat nyata, menyayat hati, dan penuh dengan penderitaan. Irma selalu terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi seluruh punggungnya setiap kali mimpi buruk itu berakhir. Gangguan mimpi buruk itu terus berulang setiap malam tanpa henti sedikit pun. Irma bermimpi dengan adegan ruangan dan wujud arwah Siska yang sama persis selama 6 hari berturut-turut. Kondisi fisik Irma mulai menurun drastis karena dia sangat kurang tidur dan merasa takut untuk memejamkan mata. Saat sedang makan siang berdua di kantin puskesmas, Putri menyadari wajah Irma yang terlihat sangat pucat dan kantung matanya yang menghitam tebal. "Ir, kamu lagi sakit ya sekarang? Dari kemarin muka kamu kelihatan capek banget dan pucat terus. Kamu kurang tidur atau ada masalah kerjaan sih?" Tanya Putri membuka obrolan sambil menyodorkan segelas teh manis hangat ke depan meja Irma. Irma menghela napas panjang dan mengusap wajahnya menggunakan kedua telapak tangan. "Aku udah hampir seminggu ini gak bisa tidur nyenyak, Put. Tiap malam aku selalu dimimpiin sama arwah Siska terus. Wujud dia di mimpi aku beneran serem banget. Badannya membusuk, terus dia cuma berdiri nangis sambil ngeliatin aku terus-terusan di pojok kamar. Ya ampun, Ir, kok bisa sampai dimimpiin tiap hari beruntun begitu? Jangan-jangan arwah dia belum tenang di sana. Atau emang ada pesan yang mau disampaikan ke kamu? Nanti malam sebelum tidur, kamu perbanyak baca doa aja ya, biar kamu gak diganggu lagi sama mimpi buruk itu." Balas Putri dengan nada suara yang sangat khawatir melihat keadaan temannya. "Iya, Put, aku juga mikirnya gitu. Kayaknya emang masih ada urusan yang belum selesai di dunia ini. Apalagi soal pamannya yang bejat itu. Aku cuma bisa bantuin doa aja tiap habis sholat, biar arwah dia cepet tenang." Jawab Irma pelan sambil mengaduk teh hangatnya tanpa selera makan sama sekali. Tepat pada malam ke-7 setelah kematian Siska, Irma kembali tertidur pulas karena badannya sudah sangat kelelahan setelah bekerja seharian penuh. Mimpi buruk itu kembali datang mendatangi alam bawah sadar Irma tepat saat tengah malam. Sosok arwah Siska yang bertubuh dan berwajah membusuk itu kembali muncul berdiri di sudut kamar tidur. Namun pada malam ke-7 ini, ada kejadian yang sangat berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya. Sosok Siska di dalam mimpi itu tidak lagi menangis meratapi wajahnya. Siska melangkah pelan mendekati posisi Irma yang sedang berbaring kaku, tidak bisa bergerak di atas kasur. Arwah membusuk itu menatap wajah Irma dengan tatapan mata yang jauh lebih tenang dari biasanya. Perlahan, bibir Siska yang hancur itu bergerak membuka perlahan. Suara Siska terdengar sangat jelas menggema di dalam kepala Irma, membawa sebuah kabar pembalasan dendam yang sangat mengejutkan. "Ir, kamu gak usah takut lagi sama wujud aku ini. Aku datang malam ini cuma mau pamit untuk yang terakhir kalinya. Pamanku yang bejat itu tadi sore udah mati kecelakaan motor di jalan desa. Itu semua murni gara-gara ulahku sendiri yang balas dendam narik setir motornya sampai badannya hancur masuk ke dasar jurang." Ucap sosok Siska dengan suara yang sangat dingin dan menggema panjang di telinga Irma.
Di dalam mimpi gaib itu, Irma tidak bisa menggerakkan jari-jarinya sama sekali dan hanya bisa mendengarkan semua ucapan arwah sahabatnya tersebut dalam diam. Aku juga mau bilang makasih banyak sama kamu ya Ir. Makasih karena kamu udah mau nolongin aku sampai akhir hidupku waktu itu. Makasih udah selalu ada buat aku dan mau repot jauh-jauh nanterin jenazahku pulang ke rumah keluargaku. Sekarang urusanku di dunia ini udah benar-benar selesai semua. Jaga diri kamu baik-baik ya Ir. Sambung sosok Siska sambil memundurkan langkah kakinya secara perlahan menjauhi pinggiran kasur Irma. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan dan rasa terima kasihnya itu, sosok arwah Siska perlahan memudar berubah menjadi asap tipis dan akhirnya menghilang sepenuhnya dari dalam mimpi Irma. Irma langsung terbangun dari tidurnya saat suara azan subuh berkumandang nyaring dari masjid di dekat kosannya. Irma duduk bersandar di dinding kasur dengan dada yang terasa sangat lega. Tidak ada lagi rasa takut yang mencekik tenggorokan seperti malam-malam sebelumnya. Irma mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh, mengirimkan doa terakhirnya dengan tulus agar arwah Siska benar-benar mendapatkan tempat yang layak. Beberapa hari kemudian, Irma membaca berita dari grup pesan singkat bahwa paman Siska memang benar-benar tewas dalam kecelakaan motor tunggal yang masuk ke dalam jurang, persis seperti yang dikatakan arwah Siska di dalam mimpinya. Semenjak malam ketujuh itu, arwah Siska tidak pernah muncul lagi mengganggu tidur Irma. Tidak ada lagi teror hantu menakutkan atau mimpi buruk membusuk yang menghantui hari-harinya. Irma dan Putri kembali fokus menjalani aktivitas sehari-hari mereka sebagai bidan di Puskesmas Majalengka, mengubur dalam-dalam semua kenangan kelam dan kejadian mistis mematikan yang pernah mereka alami bersama sahabatnya itu. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.